Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Hasbi, NPM 20064747646. Hari ini saya akan menyampaikan tentang profil ANDRI. Landasan hukum berkaitan dengan ANDRI dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyebutkan bentuk kelembagaan ANDRI, tempat dan kedudukan ANDRI, tanggung jawab ANDRI, serta tugas pokok ANDRI. Ada beberapa pasal dari UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, yaitu seperti pasal 1 ayat 14 tentang pengertian dan bentuk kelembagaan ANDRI. Yang kedua, ada pasal 6 ayat 1 tentang tanggung jawab ANDRI. Yang ketiga, ada pasal 14 ayat 2 tentang ANDRI sebagai penyelenggara JIKN. Yang keempat, ada pasal 16 ayat 3 tentang kelembaga kearsipan, salah satunya ANDRI. Yang kelima, ada pasal 19 ayat 1 dan 2 tentang pengertian dan kewajiban mengelola arsip statis. Yang keenam, ada pasal 20 ayat 1 tentang tugas ANDRI. Yang ketujuh, ada pasal 21 tentang ANDRI yang dapat membentuk depot atau tempat penyimpanan arsip. Yang kedelapan, ada pasal 35 ayat 1 tentang tanggung jawab ANDRI dalam penyelamatan arsip lembaga negara. Yang ke-9 ada pasal 53 ayat 1 dan 2 tentang kewajiban lembaga negara menyerahkan arsip statis kepada ANDRI. Yang terakhir ada pasal 64 ayat 1 dan 4 tentang penetapan ANDRI terhadap akses arsip statis. ANDRI beralamat lengkap di Jalan Ampera Raya nomor 7, RT 3, RW 4, Cilandak, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sejarah berdirinya ANDRI diawali ketika pemerintahan Hindia Belanda mendirikan Landsarchief. Itu didirikan sejak 28 Januari 1892. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, arsip diganti dengan istilah Kobushokan dan ditempatkan di distrik Ngarai Bungyo. Meski begitu, status Land Archive saat itu sangat penting bagi masyarakat Belanda yang menginginkan informasi tentang asal-usul keturunannya. Kemudian pada tahun 1945 sampai 1947, lembaga kearsipan diambil oleh pemerintah Indonesia dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dan diberi nama Arsip Negeri. Kemudian pada tahun 1947 sampai 1949 kembali dengan nama Landsarchief karena Belanda melancarkan agresi militer pertamanya dan berhasil menduduki wilayah Indonesia pada tahun 1947. Karena itu keberadaan Arsip Nasional telah diambil alih oleh pemerintah Belanda. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1959, di mana pada masa itu adalah pengambil alihan Land Archive oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat. Dan pada tanggal 26 April 1950, nama Arsip Negeri berubah menjadi Arsip Negara Republik Indonesia Serikat. Kemudian pada tahun 1959 sampai 1967, nama itu diganti menjadi Arsip Nasional. Arsip Nasional di bawah Kementerian PP dan K. Perubahan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Nomor 130433 atau 5 tanggal 24 Desember 1957. Kemudian pada tahun 1961 sampai 1962, Arsip Nasional di bawah Kementerian Pertama Republik Indonesia. Sejak diterbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 tentang pokok-pokok Arsip Nasional pada tanggal 26 Desember 1961, tugas dan fungsi Arsip Nasional diperluas. Di tahun 1963 sampai 1964, Arsip Nasional di bawah Menteri Pertama Bidang Khusus berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1962. Kemudian di tahun 1963 sampai 1966, Arsip Nasional di bawah Menkohubra. Apa itu Menkohubra? Menkohubra adalah Kementerian Kompartemen Hubungan dengan Rakyat. Kemudian
Andri juga menjalankan kerjasama untuk melakukan pembinaan arsiparis yang ada di instansi pemerintah, TNI Polri, BUMD BUMN, serta perguruan tinggi. Secara fungsional, Arsip Nasional tetap memusatkan kegiatan dan kesejahteraan. Dan pada tahun 1967 hingga sekarang, nama lembaga kearsipan di Indonesia adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Di tahun 1967 merupakan suatu periode yang sangat penting bagi Arsip Nasional karena berdasarkan keputusan Presiden 228 di tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ayo kita masuk ke visi dan misi Andri. Andri mempunyai visi menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dicapai pada tahun 2025. Misi Andri ialah memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan. Kedua, memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi. Yang ketiga, memberdayakan arsip sebagai alat bukti yang sah. Yang keempat, melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir ialah memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa. Andri juga mempunyai tugas, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada fungsinya loh, yaitu pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan. Kemudian koordinasi kegiatan fungsional dalam melaksanakan tugas lembaga. Ketiga, ada fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan. Keempat, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga, pesandian, dan kearsipan. Yang kelima, ada penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional. Keenam, perlindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional. Dan yang terakhir ialah penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional. Selanjutnya ada struktur organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia. Di struktur pertama ada Kepala Andri. Di bawah Kepala Andri ada Inspektur dan Sekretaris Utama. Di bawah Inspektur ada Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Deputi Bidang Konservasi Arsip, dan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan. Di bawah Sekretaris Utama ada Kepala Biro Perencanaan dan Humas, Kepala Biro Organisasi Kepegawaian dan Hukum, dan Kepala Biro Umum. Di bawah Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ada Direktur Kearsipan Pusat, Direktur Kearsipan Daerah 1, Direktur Kearsipan Daerah 2, dan Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi. Kemudian di bawah Deputi Bidang Konservasi Arsip ada Direktur Akuisisi, Direktur Pengolahan, Direktur Preservasi, Direktur Layanan dan Pemanfaatan, dan Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami. Kemudian di bawah Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Arsip ada Kepala Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, dibangi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi. Di bawahnya ada Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan. Selain Kepala Andri, di bawahnya juga ada Kepala Pusdiklat Kearsipan, Kepala Pusat Jasa Kearsipan, dan Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan. Selanjutnya ada nama-nama Kepala Andri dari masa ke masa. Yang pertama ada Dr. R. Sukanto dari tahun 1951 sampai 1957. Kemudian ada Dr. Anders R. Muhammad Ali dari 1957 sampai 1970. Kemudian ada Dr. Andaso Martini dari 1971 sampai 1992. Kemudian ada Dr. Nur Hadi Magyarsari dari 1992 sampai 1998. Kemudian ada Dr. Muklis Paine dari tahun 1998 sampai 2003.
Kemudian ada Dr. Anders Oman Sahroni, MSI dari 2003 sampai 2004. Kemudian ada Dr. Anders Joko Utomo, MA 2004 sampai 2009. Kemudian ada M. Asihin, SH, MHum 2010 sampai 2013. Kemudian ada Dr. Mustari Irawan, MPA dari 2013 sampai 2019. Kemudian yang terakhir ada Dr. M. Taufik, MSI. Dia adalah periode sekarang. Alhamdulillah, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.